أيها الناس أيها الناس اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Halal atau haram? Tapi siang Ramadan, itu coba. Bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram? Halal atau haram? Istri bukan cowok, bukan cewek nu. Halal atau haram? Tapi siang, nak kena offside. Coba, orang Islam jangankan yang haram, yang halal mampu kita kendalikan. Ini tujuannya puasa, supaya kita tidak terbiasa makan yang haram-haram. Ibu bapak, saudara-saudara, bos aku rasa pakai masker. Lingu aku cara memakai masker. Kubuka saja dengan catatan yang lain pakai. Kalau saya buka yang lain pakai, anak muda pakai maskermu deh. Pakai maskermu, jangan kau anggap remeh nih ya. Pakai masker. Kemudian dimatikan ini kipas. Minta tolong bisa kita keringat sedikit Bisa gitu, dimatikan ini kipas. Karena kalau saya cerita tidak pakai masker, droplet saya itu liur yang keluar patek-patek tidak kelihatan, tambah jauh ini terbang. Kalau mati ini kipas, di sini ji. Pak Firdaus jina kena. Tapi pakai masker jadi aman. Tolong tuh enaknya kalau ndak ada kipas tuh, suara tidak seperti bisik. Ini jeleknya kalau kipas begini pak. Sekalian saya kasih ke ilmu ini pengurus masjid. Kenapa namanya mengurangi bos? Dia mic dikurangi. Kasih keras-keras sedikit. Saya kasih ke ilmu ini ya, yang saya pelajari. Itu AC tidak baku cocok dengan kipas. Kenapa ada AC? Nah panas orang. Apa sebabnya? Tidak baku cocok Ibaratnya minyak dengan air, tidak bisa baku campur. Itu kipas tidak boleh tertutup ruangan. Kenapa? Karena harus terjadi sirkulasi, pertukaran udara. Kalau ada kipas 6, baru kau tutup itu pintu, pasti tambah busuk. Kenapa? Karena tidak tertukar itu angin. Sementara AC tidak boleh terbuka. Kenapa? Karena dia mengambil udara dari luar, putar di mesinnya, kasih keluar itu AC. Berarti sama tong orang penyakit gula. Kombinasi, bilang orang di kampungku. Bilang malasa kak Ustaz. Malasa ada ki aji, ada kombinasi. Saya bilang bukan kombinasi, komplikasi. Bilang apa maksudnya? Bilang satu mau gula, satu tidak mau gula. Itu satu mau angin, satu tidak mau angin. Ini maka sebaiknya pilih mau AC atau mau kipas angin. Kalau mau kipas angin saja palari, jangan palari AC. Karena tidak ketemu, mati percuma listrik kan. Jelas? Pun kalau keringat di dalam masjid, tidak usah cemas. Keringat itu menjadi pahala buat kita. Yang penting sudah kau pakai tawas. Kalau tidak sesa tongki bela. Nah ibu bapak, itu intermezzo. Sekarang yang serius. Nabi Nuh alaihi salam, salah satu dari 25 nabi dan rasul. Itu Nabi Nuh ibu, usianya 950 tahun.
Berapa tahun beliau berdakwah? 800 tahun. Berapa pengikutnya? Tidak cukup 80 orang. Bayangkan, 800 tahun berdakwah tidak sampai 80 umatnya. Masya Allah. Berarti 10 tahun 1 orang ikuti. Kurang ajarnya umatnya Nabi Nuh waktu itu. Kalau Nabi Nuh berceramah, umatnya tutup telinganya begini. Ceramah kok. Dia ngalang ngiri. Itu umatnya Nabi Nuh. Kalau jamaahnya dasat latif, kalau kita ceramah, ndak tutup telingana, tapi ambil HP-na. Jangan kau ketawa, serius ke ini. Berarti njo megang HP kalau saya ceramah kepala batu kecilaka. Simpan dulu itu HP nu. Langir saya kok ceramah. Sebentar lagi WhatsApp kok. Baik itu kalau bukan saya gosip. Langsung nak foto baru nak kirim di grupnya. Itu ji baju na waktu na di YouTube. Coba simpan HP, simpan dulu HP ya, simpan dulu ya, simpan. Karena selama kau pegang itu HP-mu dek, selama itu pasti kau tidak dengar dakwah. Itu ciri-ciri umat kepala batu. Kalau Nabi Nuh tutup telinganya, ikat HP. Baik itu kalau saya tidak jadikan background, langsung putar balik baru foto. Tulis di Facebook, latar belakang das Atlantik. Kira bunga janda bolong. Oke, sudah. Akhirnya Nabi Nuh jengkel, marah. Itulah bedanya Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad. Itulah bedanya Nabi yang lain dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang lain berdoa supaya dihancurkan umatnya. Kalau Nabi tidak pernah mendoakan umatnya sengsara. Itulah disebut, sehingga Nabi disebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ya Allah, capek malia ini umatmu. Kepala batu memang. Jadi kenapa Nabi Nuh? Hancurkan saja. Hancurkan saja mereka. Lalu Allah berfirman, kalau begitu Nuh, bikin mako perahu. Apa maksudnya? Dia bilang, Allah jangan banyak bertanya. Bikin mako saja perahu. Pelajaran lagi. Kalau Allah perintah sesuatu, jangan kau banyak bertanya. Kada tong itu orang bertanya, bikin lipu kita ustaz. Contoh, kenapa itu naduhur tidak ada suara? Isa ada suara tak? Kenapa itu nasubuh 2 ji? Isa 4. Tidak semestinya harus kau jawab semua itu. Bikin mako saja. Lakukan saja. Kutanya kau juga, jawab memang ini. Kenapa itu perempuan kalau tidak pakai baju sama sekali atau laki-laki tidak pakai baju sekali, kenapa disebut telanjang bulan? Kenapa tidak disebut telanjang segitiga? Apa? Jawab kok? Jawab lah kok. Kenapa itu pencuri uang negara yang namanya koruptor kalau ditangkap tangan sama KPK disebut tertangkap basah pada tangannya kering? Jawab lah kok. Apa itu? Tidak semua itu harus ada jawabannya. Bikin mako saja. Kalau Allah perintah kau, sudahlah. Boleh bertanya, tapi jangan kau mau tahu sekali karena tidak ada juga gunanya. Kenapa orang sholat 5 kali? Kenapa bukan 7? Kalau Allah perintah, sudah. Allah perintahkan Nabi Nuh, bikin kau perahu. Nabi Nuh bikin. Bikin kau di atas gunung, dia bikin lagi. Sehebat-hebatnya orang di Bira, apa orang di sana yang jago bikin perahu pinisi, sehebat-hebatnya di sana sampai sekarang tidak ada yang bikin perahu di atas gunung. Mereka bikin di mana? Pinggir laut. Nabi Nuh di atas gunung, bos. Begitu bikin perahu di atas gunung, tambah makalah miseng. Raja Nauman anak-anak, bele-bele Nabi Nuh. Ngapa nak bikin perahu di atas gunung? Tapi Nabi Nuh tidak banyak bertanya. Akhirnya lama-lama hujan keras. Berhari-hari hujan. Mulailah tenggelam sandal, hanyut kayu, tenggelam rumah.
Nabi Nuh berkata, "Woi, mana umatku itu yang lebih tidak sampai 80? Naik semua kok. Naik kok semua perahu. Naik semua mi. Absengi, baco, bedu, becek, noni, nining, minsi. Yang ngasih kok. Ah, ini mi. Ada semua mi. Absen lagi itu binatang. Kutil, cacing, gajah, onta, kodok. Ini mi cupang. Cebong. Wah, sudah. Nabi Nuh terakhir Nabi bilang, Kan'an, anakku, anakku. Mana anakku? Manai? Nabi bilang, sama orang kafir. Nggak ikut. Ya Rasulullah, dia tidak ikut. Oh, kodong, kamasena. Kan'an, anakku, naik kau perahu. Nah, kan nanti aja. Oh, kodong, naik kau, tenggelam kau nanti. Nabi bilang, berenang nggak? Nabi bilang, sini kau sayangku, sini kau naik kau. Nabi bilang, aja. Kalau capek kau berenang, Nabi bilang, naik di pohon. Tenggelam juga itu pohon. Nanti Nabi bilang, naik lagi, berenang lagi. Akhirnya tenggelam semua rumah. Tenggelam pula gunung. Bayangkan adik-adik, gunung tenggelam. Apa itu? Sekejam-kejamnya bencana di Indonesia, yang ada hanya batuk itu gunung. Mengeluarkan lahar. Sekejam-kejamnya laut di Indonesia belum pernah menenggelamkan gunung. Paling air jalan-jalan ke laut, kembali ke laut ambil manusia. Itu tsunami. Jalan-jalan itu air ke perkampungan, pulang nggak bawa itu manusia. Tsunami. Paling kejam gunung Indonesia, gempa. Tapi belum ada di Indonesia banjir tenggelam gunung. Umatnya Nabi Nuh rasakan itu. Hancur mereka tenggelam. Meninggal semuanya. Setelah beberapa hari tidak hujan, surut, turun. Seluruh binatang turun dari perahu. Manusia turun. Berkembang biak lagi. Sampai makin kita ini. Sini makin sekarang. Nah, sekarang apa hikmahnya? Ini cerita yang ada dalam Quran, ini cerita. Ini bukan dongeng, bukan sinetron. Apa hikmahnya? Satu, anak-anak kita juga sudah kebanjiran. Banjirnya bukan air, banjirnya bukan lumpur, banjirnya bukan tsunami, insya Allah. Apa banjirnya anak-anak kita? Handphone, internet. Adik-adik ini siapa yang punya handphone? Angkat tangan. Jujur, siapa yang punya handphone? Ayo, siapa punya handphone? Nah, itu ada masih SD punya handphone. Coba, itu kecil punya handphone. Jangan cantik. Belum pi balik itu, belum pi disunat. Ada mi HP-nya. Coba. Apa dilarang HP buat anak-anak? Tidak. Tapi ibu bapak periksa enggak apa isinya HP-nya anak. Apalagi kalau HP-nya anak tadi disebut smartphone. Telepon pintar. Punah HP jo 3G seperti telepon nama mamaku. Tiga bilangan ji hargana. 3G. Telepon ji, SMS ji, miss call ji. Aman handphone seperti itu, aman. Tapi kalau sudah punya kamera, sudah punya fasilitas WhatsApp, sudah punya fasilitas aplikasi-aplikasi lain yang betul-betul hebat, hati-hati. Anak-anak kita belum selayaknya umurnya sudah nonton film-film porno. Kodok yang belum sunnah nonton Tom Minjo. Makalah kok karena begitu kok semua cilaka. Ayo, itu handphoneku selama Ramadan banyak sekali anak-anak curhat. Tidak kurang dari 10 anak-anak remaja curhat. Apa dia curhatkan? Berzinah tangan. Tahu mak artinya toh? Anak muda, tidak boleh orang vulgar. Zina tangan itu. Mengerti mak?
Atau pura-pura kau tidak mengerti? Mau kau sen dijelaskan puasa orang. Nah, saya telusuri. Saya jawab, dek, itu dosa besar. Bagian dari zina. Nah sendiri jatuh Ustaz. Iya, namanya zina tangan. Kalau kau lakukan dan tidak berhenti, maka jiwamu yang rusak, jiwa rusak. Dan nanti kalau kau begitu sudah punya istri lobeh mako. Contoh, pengumuman PLN, sebentar malam akan dimatikan lampu. Maka beli mako senter pagi. Pakai itu apa? Lampu apa namanya? Lampu cas. Pagi kau beli. Mulai jam 10, mu kasih menyala memang nih. Nyala terus sampai sore. Begitu jam 6, lobek nih. Hilang lampunya. Tiba jam 7, gelap. Mati lampumu, lampu HP nyok. Lobek nih. Singkang mantongin jo bos. Waktu muda mu pakai begitu tua kok ada mistri itu.